Hai guys, selamat datang di Tutur Devina. Karena cuman di sini aku akan mengungkap misteri tanpa batas. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Kali ini aku akan membahas kejadian nyata teror stasiun mengerikan di Pulau Jawa. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita ulas sampai tuntas kejadian nyata teror sosok mengerikan di stasiun kereta api. Kisah nyata ini dialami oleh Jayanti. Jayanti ini mulai bekerja di perusahaan kereta api di kota Probolinggo. Ia bekerja sebagai penjaga loket di stasiun. Ya bisa dibilang kalau stasiun ini tuh memang bangunannya masih kuno guys. Dari bangunannya aja udah creepy. Gimana kalau kerja di sana ya? Jayanti ini udah ngalamin gangguan-gangguan yang aneh dari awal ia bekerja di sini guys. Hal ini mungkin karena Jayanti ini gampang banget sensitif sama makhluk gaib. Dan dia juga kadang-kadang bisa ngeliat keberadaan mereka, si makhluk tak kasat mata ini. Ada kejadian guys, pas Jayanti ini lagi kerja shift sore, dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Sebelum kerja, Jayanti ini sempat menyiapkan alat-alat apa aja yang dibuat buat kerja. Setelah itu, ia baru jalan ke tempat loket buat melayani pelanggan. Biasanya setelah kereta Sri Tanjung lewat sekitarnya jam 4 sorean, stasiun ini jadi sepi guys. Harus nunggu kereta lain lewat ya sekitar pukul 6 maghrib atau 6 sore gitu. Nah, waktu itu juga pelanggan juga lagi sepi guys. Jadi Jayanti ini lagi gabut. Iseng lah ya dia selfie pakai HP-nya. Pas lagi asik-asik selfie nih, cekrek gitu. Dia kepikiran nih buat pakai filter anjing dari aplikasi Snap. Kalian tahu kan pasti ini filternya yang kayak gimana yang ada gambar anjingnya itu loh guys. Nah, pas dibuka filternya, tiba-tiba dia kaget dong. Filter anjingnya itu kok ada 2. Kaget lah si Jayanti ini. Seketika Jayanti langsung nutup HP-nya. Padahal di sana posisinya dia lagi jaga sendirian di loket itu. Beberapa menit Jayanti ini diam. Akhirnya dia coba buktiin lagi dengan membuka aplikasi Snapchat itu dengan filter yang sama. Dengan tangan gemeter, diangkat tangannya, terus selfie pakai filter anjing lagi guys. Ternyata pas selfie gini, filternya tuh di samping masih ada orang, entah sosok atau apa itu masih ada. Jadi filter Snapchatnya itu ada 2. Pas dia selfie kok masih ada nih filter di sampingnya. Dia celingak-celinguk dong ya, ngeliatin kanan kiri, ada apa ini, ada apa. Padahal di situ tuh dia lagi sendiri guys. Kosong, di samping kanan tuh nggak ada orang, samping kiri nggak ada orang, di belakang depan nggak ada orang, dia sendiri, bener-bener sendiri. Nah pikirnya Jayanti ini mungkin aplikasinya lagi error kali ya. Terus dia gantilah pakai filter lainnya. Ada filter kelinci nih, dia coba. Pas dicoba pakai filter kelinci, ternyata masih kedeteksi ada 2 wajah guys. Dia tengoklah kanan kiri buat mastiin emang ada siapa sih di sini. Akhirnya Jayanti ini ngerubah ke filter anjing lagi guys. Nah, sosok di belakangnya itu ternyata masih ada. Karena greget, Jayanti ini bilang, ini siapa sih anjing? Pas dia mau selfie lagi pakai filter anjing, tiba-tiba filter anjingnya itu tuh kalau kita melet gitu kan, filternya juga ikutan melet kan. Nah, pas Jayanti bilang, ini siapa sih anjing? Filternya tuh ikutan melet cuy. Sontak lah Jayanti pun cepet-cepet matiin HP-nya, langsung dia keluar dari ruangan kerjaannya, langsung keluar pergi entah kemana. Sesampainya di luar ruangan, Jayanti ini menenangkan dirinya sambil duduk, sambil sesekali ngelirik ruangan yang horor tadi. Dan setelah itu tak terasa hari sudah maghrib guys. Tiba-tiba Mas Bayu ini nyamperin Jayanti dan tanya, kok di sini? Jayanti jawab, gak apa-apa mas. Mas Bayu bilang, ya udah ayo balik ke loket lagi. Pasti bakal banyak pelanggan yang bakal datang habis ini gitu. Jayanti ngangguk doang guys. Terus mereka jalan ke arah loket. Kejadian tadi masih ada di pikiran si Jayanti guys. Bahkan dia sampai takut buat nyalain kamera HP-nya. Buat selfie aja dia udah
trauma kali ya, kayak filter anjing. Ada kejadian lagi guys di hari lainnya. Kebetulan Jayanti ini pas hari itu lagi shift sore. Dia datang rada keburu-buru dan sibuk mempersiapkan peralatan kerjanya. Begitu sampai di ruangan kerja, dia disambut sama kedua temennya. Dan mereka mulai melayani pelanggan yang terus bergantian berdatangan. Dan kebetulan hari itu juga lagi rame-ramenya. Jayanti pas itu lagi sibuk banget guys, sampai belum sempat untuk sholat asar. Ketika situasi sedikit sepi, dia berniat untuk sholat. Tapi pas melihat jam di HP-nya, dia urungkan niatnya buat sholat karena takut ada pelanggan yang datang lagi. Nah, setelah kereta api Sri Tanjung lewat sekitar pukul 4 sorean, Jayanti ini segera menuju musola di dalam stasiun buat sholat. Tapi perasaannya ini tiba-tiba kok jadi aneh guys, nggak enak. Ada apa ini? Pas jalan, ia juga ngerasa ada yang mengikutinya. Dia noleh lah ke belakang, tapi gak ada orang sama sekali guys. Bodo amat lah si Jayanti ini dan langsung pergi ke musola. Nah, sesamanya di musola, Jayanti ini langsung pergi ke tempat wudhu. Tapi tiba-tiba ia merasa cemas dan memastikan lagi untuk tengok kanan, tengok kiri kalau gak ada orang yang mengikutinya. Nah, setelah memakai mukena, dia mulai sholat. Tapi di tengah-tengah sholatnya, ia merasa merinding guys. Detak jantungnya mulai cepet. Tapi ia tetap melanjutkan sholatnya. Saat ruku, dia gak sengaja ngeliat ke belakang. Dia ngeliat ada kaki yang menggantung, pucet, bahkan otot-ototnya itu sampai kelihatan jelas banget. Dia memperhatikan dengan hati-hati dan ia ngeliat ia pakai baju putih dengan tangan yang menggantung. Jayanti yang menyadari itu adalah sosok mengerikan langsung keluar lari dari musola. Bahkan masih mengenakan mukenanya guys. Setelah lumayan cukup jauh Jayanti ini lari, Jayanti berhenti dan menoleh kembali ke arah musola itu tadi. Meskipun gak menemukan siapa-siapa, Jayanti masih bingung mengenai kaki dan tangan yang tadi ia lihat. Tapi ia bodo amat guys di sini dan langsung siap-siap lagi buat kembali ke loketnya. Jadi guys, memang stasiun di sana tuh vibes-nya horor kerasa banget pas sore-sore menjelang maghrib dibandingkan pada malam hari guys. Ada lagi guys stasiun di Jawa yang terkenal banget dengan kehororannya dan kemengerikannya. Aku spill stasiunnya. Stasiun ini letaknya di Jakarta Selatan yang sudah beroperasi sejak tahun 1918-an. Stasiun ini ya bisa dibilang stasiun tua yang masih beroperasi sampai saat ini. Horornya lagi guys, stasiun ini merupakan tempat penyimpanan gerbong-gerbong kereta api yang sudah tua, yang udah nggak bisa jalan. Nah, disimpannya tuh di situ. Bahkan kereta bekas kecelakaan masih disimpan di situ guys. Ada salah satu tragedi kelam kereta api Indonesia, yaitu tragedi Bintaro. Kecelakaan maut ini tercatat sebagai kecelakaan terdahsyat dan terburuk dalam dunia perkeretaapian di Indonesia. Bahkan saat itu, Senin tanggal 19 Oktober 1987, dua kereta api bernomor 225 jurusan Rangkas Bitung Jakarta dan KA 220 cepat jurusan Tanah Abang Merak bertabrakan di stasiun Sudimara, Bintaro. Kejadian mengerikan ini terjadi pada jam-jam orang lagi pada sibuk, sedang berangkat kerja atau mungkin melakukan aktivitas lainnya guys. Gerbong kereta ini sama-sama penuh penumpang dan ya kecelakaan dua kereta nggak bisa dihindarkan. Kejadian itu begitu cepat dan banyak orang yang nggak bisa menyelamatkan diri. Tabrakan itu pun benar-benar membuat geger. Setelah tragedi itu, tragisnya, banyak mayat-mayat ditemukan berserakan. Sebagian dalam keadaan tidak utuh lagi guys. Ada sebagian kakinya yang hilang, kepalanya hancur, tubuhnya, dagingnya udah kayak dicincang. Aduh, keripik.
entah tangannya kemana, kakinya kemana, badannya kemana, udah terpencar semuanya. Setelah kejadian itu banyak cerita hantu yang menyebar dari mulut ke mulut dan dijadikan wilayah tersebut semakin menambah kesan kehororannya. Para warga di sana juga sering menemukan keanehan di sana, mulai dari munculnya makhluk tak kasat mata hingga suara-suara aneh yang mereka dengar. Pernah ada kejadian guys, kejadian ini ya cukup mengerikan ya, yang dialami oleh Pak Wagimin. Pak Wagimin ini bisa dibilang sering, nggak cuman sekali dua kali, ia menyaksikan penampakan makhluk halus. Secara guys, Pak Wagimin ini tinggal di daerah tragedi Bintaro, benar-benar pas di tragedi Bintaro. Kadang makhluk astral ini menunjukkan wujudnya, kadang hanya mengabarkan dengan suara-suara yang ya bisa didengar dengan telinga manusia. Sosok yang Pak Wagimin lihat ini adalah sosok hantu tanpa kepala. Hantu ini sering berjalan bolak-balik di perlintasan rel kereta api. Seakan-akan dia sedang mencari bagian kepalanya yang hilang akibat tragedi Bintaro. Biasanya sosok mengerikan ini muncul selepas maghrib tiba, hingga ya tengah malam lah setiap hari Jumat malam. Gimana guys menurut kalian? Sebenarnya masih banyak guys cerita stasiun angker di Indonesia yang sebenarnya kisahnya ini selalu ditutup-tutupin. Seakan-akan memang tidak pernah terjadi apa-apa, tidak pernah terjadi hal-hal yang mengerikan. Tapi menurut kalian mau di-spill nggak guys? Stasiun mana aja nih yang ternyata banyak sosok didemiknya yang mendiamin stasiun tersebut? Yuk tulis di kolom komentar.